Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ikut berduka sedalam-dalamnya atas tragedi yang terjadi di dunia persepak bolaan di tanah air ini, yang mengakibatkan sedikitnya 127 orang tewas meninggal dunia, termasuk 2 personil polisi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur semalam, hari Sabtu malam 1 Oktober 2022. Sekali lagi, ini adalah tragedi yang sangat memilukan, sangat memprihatinkan di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Tragedi yang setahu saya adalah tragedi paling ngeri dan paling besar memakan korban jiwa di tanah air ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Korban meninggal dunia terjadi mayoritas menimpa para supporter Arema Malang ya. Nah, seperti apakah kejadiannya? Ini saya baca beritanya, bangun tidur pagi ini seluruh beranda media dipenuhi dengan berita ini. Iya, karena ini adalah berita yang sangat memilukan, memprihatinkan. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi begini. Ini saya baca yang di CNN ya. Rekor kematian kedua di dunia. Tragedi Kanjuruhan melampaui Hillsborough. Minggu 2 Oktober 2022 jam 7.21 waktu Indonesia Barat diangkat ini berita. Tragedi mengenaskan kembali terjadi di sepak bola Indonesia pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Sampai berita ini diturunkan, sebanyak 127 orang tewas dalam insiden kerusuhan imbas pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di kompetisi Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Imbas kerusuhan yang terjadi di laga Arema vs Persebaya, total 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya petugas polisi, 34 orang meninggal di stadion, sisanya meninggal di rumah sakit, kata Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, dikutip oleh CNN Indonesia. Insiden di Stadion Kanjuruhan bermula dari kemarahan supporter tuan rumah yang tidak terima Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya. Supporter mengamuk masuk ke lapangan namun dapat dihalau petugas kepolisian. Tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi ke arah supporter membuat penonton panik dan kocar-kacir. Akibat insiden itu, bukan hanya 127 orang yang tewas, tetapi 180 orang lainnya juga luka-luka dalam kejadian tersebut. Tragedi di Stadion Kanjuruhan ini pun masuk kejadian paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Bahkan dengan angka 127 orang tewas itu, tragedi ini langsung berada di urutan kedua daftar kejadian paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Jumlah korban tewas dalam peristiwa mematikan di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu malam ini sudah melewati tragedi yang terjadi di Accra Sport Stadion, Accra, Ghana. Kejadian di salah satu negara benua Afrika itu menewaskan 126 orang pada 9 Mei 2001 silam. Bahkan korban meninggal di Stadion Kanjuruhan melewati tragedi Hillsborough yang terjadi pada 15 April 1989. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semuanya, khususnya para supporter, para panitia sepak bola, dan juga aparat keamanan. Ya, dalam kondisi chaos, memang kondisi yang panik tentu akan sangat susah. Bagaimana menentukan sikap yang tepat? Polisi harus menjaga diri, mengamankan situasi agar tidak terjadi chaos. Dalam kondisi chaos, banyak supporter turun ke lapangan, meluapkan kekecewaan, apapun bisa terjadi.
Jadi mohon, saya kira untuk saat ini tidak pada tempatnya menyalahkan satu pihak kepada pihak lain. Tentu semuanya harus dicari titik terangnya, di mana letak kesalahan, dievaluasi bersama-sama. Tidak bijak kalau kita hanya menyalahkan aparat kepolisian gara-gara melemparkan gas air mata. Tetapi tidak benar juga kalau kemudian kita hanya menyalahkan pihak supporter. Kondisinya memang sangat kacau, sangat chaos. Saya lihat video-videonya yang tersebar di banyak media sosial. Maka sekali lagi untuk saat ini memang hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengevaluasi diri masing-masing. Mengevaluasi di seluruh lini, aparat keamanan, supporternya, penyelenggara sepak bola, dan lain sebagainya, untuk mencari letak persoalan sesungguhnya, di mana titik errornya. Polisi juga punya hak, wajib untuk melindungi diri, melindungi banyak orang, melindungi, menjaga agar chaos tidak terjadi. Dan supporter meluapkan kekecewaan atas timnya yang kalah, sebenarnya juga hal yang wajar, tetapi tidak wajar kalau kemudian dilanjutkan dengan aksi dan tindakan-tindakan yang anarkis. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama mengevaluasi diri, sama-sama berintrospeksi diri atas kejadian yang sangat memilukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.